Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusuf dan hari ini gua akan mengupdate firmware DJI Mavic Air 2 gua. Ya, kabarnya ada beberapa updatean yang keren-keren dan salah satunya yang paling keren itu adalah kalau bisa ngezoom. Ya, walaupun cuma digital zoom, tapi palingnya kalian bisa ngezoom. Sebelumnya itu Mavic Air 2 tuh tidak bisa zoom dan gua akan tunjukkan sebelum dan sesudah karena memang sekarang gua lagi belum update firmware-nya. Let's go guys. Oke, sebelum update firmware, kalian harus mencopot gimbal covernya terlebih dahulu karena gimbalnya akan kalibrasi dan gimbalnya bisa rusak kalau kalian pas nyalain on off dan lupa copot gimbal covernya, guys. Oke, udah gue nyalain. Sekarang waktunya gue nyalain gue punya remote control. Oke, dia ini kebetulan lagi update resource file ya. Hal yang sangat wajar banget. Oke, sudah masuk. Skip terlebih dahulu. Oke, BTW gua mau screen recording dulu. Oke. Ya bisa lihat nih di kiri atas kalian bisa lihat nih ya, ada new Mavic Air 2 firmware available. Mau install filenya 178,28 MB ya. Nah, gua nggak mau install terlebih dahulu. Justru gue sengaja pingin tahu nih ya, sebelumnya itu seperti apa. Oke. Jadi kita pingin lihat terlebih dahulu ya. Nah, zoomnya itu ada di sebelah sini. Nah, di sini ya. Kita lihat sekarang kalau kita mau di sini tidak ada fitur untuk zoom sama sekali ya, single foto doang ya. Apabila kita video ya, videonya bisa pilih HD, normal, HDR, slow motion ya 2,7 ya. Ini semua normal, HDR sama slow motion doang nih. 4K juga sama, cuman bisa pilih ini doang. Nah, nanti bakal ada fitur zoomnya di sebelah sininya ya guys ya. Nah, sekarang tidak ada. Justru gue sekarang menunjukkan yang tidak ada terlebih dahulu supaya nanti perbandingannya itu enak guys. Oke, nah sekarang gua bakal mencoba update firmware terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita tekan install saja. Dia bakal downloading. Dan kalau kalian kepo pengen lihat detailnya, kalian bisa tekan more-nya. Ya. Oke, di sana 1% dan kita bisa lihat nih ya. Update firmware-nya ini apa aja sih ya. At safety flight mode, the aircraft avoids obstacle automatically and will not respond to command to the fly left or right. Oh, ini ada satu fitur yang lumayan unik juga. Nanti mungkin kita akan coba di saat terbang di luar ya, karena bini gue belum boleh gue keluar kemana-mana. Jadi sebisa mungkin gue bikin video di rumah dulu ya. Habis itu kita bisa lihat nih, yang kedua, add 4K zoom mode. Wah, ini yang kita tunggu-tunggukannya. Which sport 2 kali digital zoom when set to 4K 30 fps, 25 fps, dan 24 fps. Ini cuma di 4K, kita nggak tahu ya, bisa nggak? Oh ya, di bawahnya ada juga nih. Add 2 kali digital zoom when set to 2,7K ya. Bisa sampai 60 frame per second ya. Dan terakhir ini ada 4 kali digital zoom ketika di HD 40 frame per second paling tinggi dan 24 frame per second paling rendah. Jadi lumayan ya. Bisa HD sampai 4K untuk zoomnya. Habis itu wow, ini juga 4K resolution di hyperlapse. Jadi hyperlapse dulu itu tidak bisa di 4K, sekarang bisa di 4K. Cuman mungkin bakal lebih besar filenya guys. Habis itu juga ada optimize FPV mode for gimbal. Jadi FPV mode itu seperti kalian kalau main pesawat-pesawat yang zaman dulu ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nanti kita akan coba FPV mode kalau kita lagi terbang di luar. Gambarannya seperti apa ya. Berikutnya adalah optimize shooting performance when flying forward in sport mode. Wah, adjust the flight attitude to avoid propellers
unexpectedly showing up in the camera view. Wow, ini yang sering terjadi apabila kita terbang sport mode, ya. Sebelah kiri, kiri atas dan kanan atas itu biasa ada gambar baling-balingnya. Ya, di sini dioptimaskan supaya kita nggak melihat gambar baling-baling seperti itu. Oke. Habis itu hyperlapse juga dioptimize, ya. Bisa waypoint juga. Oke, dan terakhir juga optimize active track when tracking vessels at low altitude. Jadi ini terakhir itu dia bisa active track dengan kondisi ketinggian yang rendah. Biasanya itu kita harus active track dengan ketinggian agak sedikit tinggi, mungkin sekitar 10 meteran kalau nggak salah ya. Nah, di sini mungkin Anda cuma bisa juga menggunakan 3 meter, 4 meter, dia bisa tetap active track. Active track ya. Kalau dulu mungkin membahayakan orang, cuman gua nggak tahu nih, mungkin karena di Mavic Air 2 ini sensornya atau lebih akurat, jadi dia bisa memperbolehkan menggunakan active track dengan ketinggian yang cukup rendah. Cuman bagaimanapun kalian tetap harus lihat lingkungan ya, apakah memungkinkan ada orang-orang di sekitar yang membahayakan, mungkin bisa tabrakan atau bisa kena orang tersebut. BTW sekarang masih 56%, jadi pastikan baterai kalian cukup ya, jangan sampai baterai kalian tidak cukup saat update firmware seperti ini guys. Oke, sekarang kita udah di 90%, cepat juga nih ya. Mungkin sekitar 10 menitan lah update firmware seperti ini. Ya, dan pastikan kalian terhubung menggunakan internet kan di rumah karena ini 178 mega dan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena apabila kalian menggunakan data handphone kalian, bukan nggak bisa download 128 mega, bisa. Cuman apabila filenya ini nanti ada yang korup, ada yang bermasalah, drone kalian bisa error. Jadi gua sangat menyarankan kalian mendownloadnya menggunakan wifi di rumah. Oke, sudah selesai update firmware ya. Oke, sudah install ya, dan kita akan go fly. Oke, kita langsung ke tempat foto atau video. Nah, bisa lihat nih ya. Di 4K kalian bisa lihat ada sekarang tulisan 4K wide. Habis itu di bawahnya tulisan 4K zoom. Bisa lihat gak perbandingannya tuh? Wide, zoom. Ini lebih detail zoomnya nih, seperti ini. Ya, kalau 2,7 kita bisa lihat ya. 2,7 kita bisa zoom sampai 2 kali doang. Oke, biar gambarnya nggak gitu pecah, gue bakal di luar ruangan ya, karena luar ruangan pasti hasil gambarnya bakal bisa lebih terang ya guys, biar nggak terlalu pecah. Nah, mantap. Di sini lebih terang. Oke, jadi ini ada 2,7K ya. Kalau di HD ya, di sini memang tidak ada pilihan zoomnya, cuma kali bisa zoomnya di sini, zebret, zebret, zebret. Itu adalah perbandingan untuk zoomnya. Dan mungkin kalau lebih enaknya lagi, ya lebih enaknya lagi biar tahu pandangannya seperti apa, mungkin gua harus di sini posisinya kali ya, di sini. Oke, di sini bisa lebih oke nih, ya. Oke, ini memang di kebetulan rumah yang di seberang sana tidak ditinggalin orang, jadi aman. Ya. Jadi gua ini tidak tanpa zoom, kalian bisa lihat ya. Kalau gua 2 kali zoom, wow, cukup detail. 3 kali zoom dan 4 kali zoom. BTW gue bakal coba foto ya. Tadi kan video. Apakah foto bisa zoom? Ternyata kalau foto ini gue belum menemukan zoomnya guys. Ya. Jadi kalau foto di sini belum ada zoomnya, ya. Gue belum menemukan foto di sini, nggak bisa di zoom nih. Gue coba drag ya, tidak bisa di zoom. Dan di sebelah kanan ini juga nggak tampilan buat ngezoomnya. Tapi kalau gue ubah ke video, ya kalian bisa lihat tuh. Jadi gue bakal ambil video ini, kita cobain ya, bakal seperti apa. Oke, gue ngambil videonya. Ya, ini yang 4 kali zoom. Ini yang 1 kali zoom, tanpa zoom tepatnya. 2 kali zoom. Dan 3 kali zoom. Dan 4 kali zoom. Kenapa gue ngambil video ini? Supaya nanti, karena di layar handphone gue tidak terlalu kelihatan seperti apa pecahnya ya. Tapi nanti mungkin kalau pas diedit bisa kelihatan jelas ya. Oke.
Sekarang gue mau stop video gue dan gue mau coba yang 4K aja. Gue mau coba yang 4K. Ya, kalau yang 4K zoomnya bisa di sini juga dan bisa 4K wide di sini. Tapi kalau 4K wide udah nggak ada zoomnya, kalian lihat gak? 4K wide ini udah nggak ada zoomnya. Tapi kalau 4K zoom, ya, kalian bisa pilih satu kali. Sama gue record aja, satu kali dan dua kali zoom. Ini adalah hasil dari 4K. Oke. Dan sekarang kita akan ke bagian safety-nya. Kita bisa lihat ya, sekarang gua ke safety. Dan inilah tampilan sebelum update firmware ya. Ada maximal altitude ya, maximal distance yang no limit ya. Habis itu ada return to home. Kalian bisa setting ini ketinggiannya mau di berapa meter. Ini di sini 30 meter ya. Habis itu ada update home point ya. Di sini juga ada obstacle detection ya. Supaya dia bisa menghindari objek-objek yang ada, dan kalian juga bisa tentu ya yang lebih untuk lebih akurat lagi untuk menghindari tubrukan, kalian bisa nyalain yang APS system ini ya, yang kita boleh nyalain. Oke, ini adalah tampilan ya, tampilan yang lama ya, tampilan sebelum update firmware. Nanti kalian bisa ngelihat tampilan setelah update firmware itu seperti apa guys. Dan sekarang ini gue unzoom dulu ya. Dan sekarang gue akan coba, kita mau lihat tadi ya bagian yang, nah lihat gak, bagian tampilan safety-nya ini sudah sangat berubah banget ya, dengan tampilan yang tadi dengan sekarang. Nah dia ada satu fitur yang baru nih, namanya bypass ya. Kita baca ya, obstacle avoidance action ya. When enabled, the aircraft automatically bypass detected obstacle or hovers. Artinya, apabila ada benda, dia akan melewatinya. Mungkin naik ke atas atau geser ke samping kanan atau geser ke samping kiri. Nah, itu untuk apabila kalian menyalakan bypass ini. Tapi kalau brake, artinya apabila di depan itu ada objek, dia akan stop. Ya, dia tidak akan melewatinya, dia nggak akan naik ke atas atau dia nggak akan ke samping kanan atau nggak akan ke samping kiri apabila bypassnya ini diganti menjadi brake. Kalau off, jangan sampai ini dinyalakan. Kenapa? Karena dia akan menabrak ya. The aircraft will not avoid detected obstacle, artinya dia tidak akan membaca objek. Jadi kalian tergantung kebutuhan kalian. Biasanya dulu cuma ada brake di DJI Mavic Air 2 ini. Tapi sekarang ada fitur baru namanya bypass. Oke. Dan ini juga di bawahnya ya, ada satu yang keren. Disable sideways flight. When enabled, moving the control stick will not make the aircraft fly left or right. Nah, jadi kalian bisa ubah nih. Nah, dia tidak akan ke stick kita nih, ya, kita mau geser kiri, geser kanan udah nggak bisa lagi. Dia hanya akan terbang lurus saja. Nah ini serunya kalau kita akan terbang, dan gue akan tampilkan di video berikutnya. Oke guys, sekian video kita hari ini untuk mencoba update firmware dan mencoba sekilas secara fitur DJI Mavic Air 2 yang bisa zoom ini. Dan dia tentu ada fitur baru, yaitu di safety-nya kalian bisa bypass, dan tentu baru seru kalau kita terbang. Dan sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa support saya dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.